Halo kalian semua, bersama saya lagi, Profesor Y, di channel Pustaka Maksimal. Yang memang kita kenal karena di zaman dahulu, di zaman prasejarah itu mereka pernah menjajah kita. Ya, dalam artian dalam tanda kutip bahwa kita di situ mempelajari fakta bahwa mereka itu menjajah kita, mereka mengambil sumber daya alam dari kita untuk kepentingan mereka sendiri, mereka dan dan itulah, saya tidak mau berbahasanya terlalu politis juga. Nah, bangsa tersebut adalah bangsa Jepang, bangsa Jepang. Nah, di di sini Jared Diamond di situ mengisahkan bangsa Jepang, asal usul Jepang modern. Di sini Jepang itu awalnya adalah negara yang tertutup, negara yang apa namanya itu istilahnya itu terpisah dari pulau utama gitu kan ya. Jadi Jepang itu kan adalah sebuah negara yang terpisah dari benua Eurasia waktu itu, sehingga secara peradaban mereka itu masih tertutup. Jadi pada abad ke 1600 itu abad ke-17, mohon maaf, pada abad ke-17 itu di mana orang-orang Eropa waktu itu memang ada yang berdagang ke Jepang, sama seperti apa namanya, bisa dilihat orang-orang Eropa pertama mencapai Tiongkok pada tahun 1514 dan mencapai Jepang pada tahun 1542. Artinya orang-orang Eropa di situ pernah berada di Jepang pada abad ke-16. Ketika kita di situ sudah mencapai sebuah konsensus bahwa bangsa kita ini terjadi krisis, nah maka kita juga harus, istilahnya itu harus menerima bahwa ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Krisisnya ini tidak boleh dilakukan atau dibiarkan berlarut-larut. Karena ketika krisis ini dibiarkan secara berlarut-larut, maka tentunya bangsa kita akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, kita di sini harus menerima sebagai bangsa, ya, bangsa itu seluruh bangsanya itu harus menerima bahwa memang ini krisisnya adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab dari perwakilan rakyat, bukan tanggung jawab dari partai politik, melainkan memang tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Tapi ketika jadi secara singkat, sebentar, ini tak itu dulu. Jadi secara singkat ya, sebelum tahun 1853 kontak Jepang dengan orang-orang asing itu sangat terbatas, dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Jadi artinya ketika awal-awal dulu Jepang itu masih belum menjadi negara maju dan peradabannya itu juga terpisah dari Asia. Jadi mereka itu kayak terisolir sendiri gitu, menjalin hubungan dengan Tiongkok, karena Tiongkok adalah salah satu negara yang di situ memang dekat sekali dengan Jepang. Jepang di situ memang ketika di situ apa namanya berhubungan dengan Tiongkok itu jauh lebih dekat. Kalau kalian melihat peta dunia, Jepang itu memang lebih dekat ke Tiongkok daripada ke negara-negara yang lain. Tapi kemudian terjadilah sesuatu, Cina lebih memilih untuk memproduksi barang yang lebih disukai sama sama Eropa Barat daripada sama Jepang. Nah, hal ini menyebabkan bahwa harga yang harus dibayar oleh Jepang untuk barangnya yang dikehendaki itu lebih mahal, karena Tiongkok kurang untuk memproduksi hal tersebut. Di awal-awal Eropa itu pengen sesuatu dari Tiongkok, tapi mereka tidak punya sesuatu untuk ditukarkan. Mereka itu sebenarnya tidak punya sesuatu yang diinginkan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, di Barat waktu itu terus kemudian mereka mengirimkan candu atau opium ke Tiongkok. Artinya mereka juga melihat, loh, Tiongkok yang gedenya seperti itu aja ternyata bisa dikalahkan dengan Barat, oleh Barat. Nah, dan kemudian setelah itu mereka juga khawatir, loh, jangan-jangan nanti mereka juga ingin sesuatu dari Jepang.